وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima bi qadri 'azamati dzatika fi kulli waqti wa hin. Qad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ta 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramu yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dikehendakkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan salah satu syariatnya, salat maghrib, dan alhamdulillah kita bisa menjalankannya secara berjamaah. Salawat dan salam semoga tetap terhaturkan kehadirat junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Mari kita lanjutkan bacaan kita atas kitab Mafahim Yajibu Antus Sohaha yang merupakan karya dari Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Bismillahirrahmanirrahim. Qad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ta 'alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Harusnya malam ini jadwal Ustadz Iqbal, tapi beliau pamit ya karena ada beberapa acara gitu sehingga akhirnya rolling. Jadi minggu depan beliau dan minggu depannya lagi akhirnya beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma taghayyara wa qala aidan madhhabuna hadha muqayyadun bi usulil kitab. Itu sudah. Walamma taghayyara ala Abi Utsman Sa'id bin Ismail al-Hiri al-Halu mazzaqa ibnuhu Abu Bakrin qamisan lahu ala nafsih fa fataha Abu Utsman ainaihi hina ifaqatihi minal wasiyah
wa ra'a thawbahu muqatta'an faqala lahu khilafas sunnah ya bunayya fid dhahiri ay khilafus sunnah ya bunayya fid dhahiri ay alamata riya'in fil batini. Melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang sebelumnya masih terkait dengan pernyataan-pernyataan atau perintah-perintah ulama-ulama tasawuf terkait dengan hal-hal yang bersifat syariat. Perintah-perintah dari ulama-ulama batin yang sekalipun orientasi mereka adalah perkara-perkara batin terhadap hal-hal yang sifatnya zahir, terhadap hal-hal yang sifatnya tampak, ya, batin itu tidak tampak, zahir itu tampak. Bahwa orang-orang ahli tasawuf ini tidak pernah melupakan apa yang kemudian kita sebut sebagai syariat. Adalah apa yang telah disebutkan oleh Said Muhammad dalam penjelasannya ini. Ini tentang seorang tokoh sufi namanya Abu Utsman Sa'id bin Ismail Al-Jiri. Abu Utsman Sa'id bin Ismail Al-Jiri ini atau Al-Hiri, ya. Al-Hiri ini taghayyarul hal, kondisinya berubah. Dalam beberapa penjelasan disebutkan beliau dalam kondisi sakit. Sakit, kondisinya berubah memburuk. Berubah memburuk, lalu kemudian salah seorang anaknya yang bernama Abu Bakar itu merobek baju-baju. Mungkin itu menjadi tradisi atau kebiasaan, atau mungkin sebuah pernyataan dari anaknya tentang kesedihan ketika orang tuanya itu mengalami sakit gitu. Jadi dia mungkin menduga bahwa ayahnya itu sudah dekat ajalnya gitu, sehingga akhirnya dia melakukan merobek bajunya. Mungkin itu sebuah kebiasaan di tradisi mereka. Jadi kita tidak begitu mengerti, cuman sebagai sebuah kebiasaan. Fafataha Abu Utsman ainaihi hina ifaqatihi minal ghasyiyah. Ketika pada suatu kali Abu Utsman yang sakit ini, si bapak ini, si ahli tasawuf ini terbangun dari kondisi sakitnya, terbangun dari kondisi siuman dari kalau sakit pingsan atau ketidaksadarannya. Jadi dia sakit kritis, sakit keras sampai dalam kondisi tidak sadar. Anaknya merobek baju, mungkin juga disebutkan di sini untuk dirinya, qamisun lahu ala nafsih. Fara'a thawbahu muqatta'an. Si Abu Utsman yang sakit ini melihat bajunya itu terpotong. Faqala lahu khilafus sunnah. Maka si Abu Utsman ini berkata kepada anaknya, ini bertentangan dengan sunnah. Ini berbeda dengan sunnah. Gitu ya. Jadi dalam kondisi sakit, dalam kondisi kritis, ya, ketika dia sadar, lalu kemudian yang ia lihat ketika ia sadar adalah sesuatu yang menurut dia tidak tepat, dia langsung berkata, ini khilafus sunnah. Ini berbeda dari, ini bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin Rasul itu atau mungkin di pemahaman beliau itu yang namanya baju itu ya tidak terpotong. Saya tidak paham apakah bajunya itu mungkin awalnya adalah lengan panjang lalu kemudian jadi pendek gitu. Ya, ketika jadi pendek beliau akhirnya berkata ini khilafus sunnah. Padahal kita tahu bahwa masalah baju, masalah pakaian itu selagi menutupi aurat, kita tahu auratnya laki-laki itu ya dalam kondisi umum, dalam kondisi biasa itu ya mabaina surrah war rukbah. Mabaina surrah war rukbah, sesuatu di antara pusar dan lutut. Nah, kalau orang tidak punya baju lalu kemudian atau punya baju tapi terbatas dan menutupi bagian itu saja sebenarnya sudah cukup. Artinya ia tidak dikenakan dosa selagi ia menutupi itu. Karena itu ada beberapa banyak orang laki-laki ya, di jalanan tidak pakai baju, tidak pakai atasan. Tapi tidak pakai atasan sebenarnya harusnya bagian perutnya itu ditutup. Itu tidak pusernya kemana-mana. Lututnya kemana-mana. Kalau mau seperti itu, dan ada beberapa ulama yang punya kebiasaan seperti itu ya. Jadi mungkin karena kondisinya panas dan mungkin tubuhnya itu tidak cukup kuat untuk menghadapi panas. Jadi akhirnya tiap hari di rumah itu ya buka baju. Ya, buka baju tapi pakai
pakai kaos atau mungkin kaos apa ya, kaos yang pakai lengan ya terpotong gitu ya, ya singlet, ya pakai seperti itu. Tapi ya masih pantas gitu. Maksudnya itu karena di rumah, kalau di luar rumah pakai kayak gitu kan ya ada pantas. Nah, takarannya itu sebetulnya ya di sana, itu batasan fikihnya di sana. Batasan fikihnya itu menutup aurat bagi laki-laki di situ. Artinya ya tidak ada masalah. Maksud saya gini, Abu Usman ketika dia sakit itu kondisinya pasti di rumah. Atau mungkin di rumah sakit, tapi mungkin kan kondisinya itu privat gitu. Kondisinya itu pribadi gitu. Tidak dimasuki oleh orang-orang yang lain yang mungkin kelihatan atau yang mungkin melihat dia. Dia mungkin cuma bersama anaknya saja. Ya. Lalu kemudian pakaiannya dipotong oleh anaknya, mungkin karena keperluan tertentu seperti tadi yang saya sebutkan. Ternyata ketika pakaiannya dipotong, beliau waktu sadar, waktu siuman dari kondisi kritisnya itu, yang pertama-tama difikirkan itu hal itu. Ini berbeda dari sunnah. Ini berbeda dari sunnah. Tidak lagi ngomong soal haram, tidak lagi ngomong soal haram. Ya, hanya karena tidak sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, orang-orang ini, termasuk diantaranya adalah Abu Usman Ismail Al-Khiri ini, beliau beliau berpegang teguh sekali. Tapi kemudian diberikan pernyataan atau diberikan tafsiran oleh Said Muhammad fid dhahiri, khilafus sunnah fid dhahiri alamatu riya'in fil batini. Ya, baju yang terpotong itu menurut pandangan Syekh Abu Usman itu adalah pertanda dari riya, pertanda dari pamer, memamerkan diri gitu. Jadi beliau tidak real toh, tidak mau melakukan itu, tidak mau mengikuti apa yang dilakukan oleh anaknya. Ya, sebegitunya. Ya. Padahal kalau ditakar secara syariat sebetulnya ya boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja baju dipotong akhirnya jadi seperti rompi misalnya kan, baju lengannya dipotong. Ya. Asalkan tidak keluar dari batasan-batasan syariat. Ya. Kalau dalam konteks yang tadi saya sebutkan berarti ya tetap menutupi bagian ma baina surah wa rubbah gitu. Itu saja beliau tidak mau. Ya, itu saja beliau tidak mau. Mungkin nanti kita akan mengenal pakaian-pakaian yang berkaitan dengan itu, berkaitan dengan istilahnya alamatur riya fil batin. Ya. Kita menyangka bahwa kita secara tradisi atau secara urf, secara kebiasaan melihat ada beberapa pakaian mungkin yang kayaknya itu cuma dipakai oleh kalangan-kalangan tertentu saja. Karena itu ada beberapa ulama atau beberapa ulama fikih yang memberikan fatwa orang yang tidak sepantasnya untuk memakai pakaian-pakaian ulama. Maksudnya secara kebiasaan, ini tergantung kebiasaan di satu kampung atau di satu daerah ya. Mungkin ulama yang berfatwa ini punya atau daerahnya itu punya kebiasaan bahwa yang memakai pakaian-pakaian seperti jubah, memakai pakaian-pakaian seperti menggunakan surban, menggunakan imamah dan lain-lain, itu adalah pakaian yang dipakai oleh ulama. Jadi kemudian karena itu ada fatwa orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas sebagai ulama kok memakai pakaian-pakaian seperti itu hukumnya haram. Kenapa haram? Karena ini akan mengelabui mata awam. Orang awam akan melihat berdasarkan pada pakaiannya, wah ini ulama ini. Padahal ternyata dia orang biasa-biasa saja, mungkin orang bodoh gitu ya, orang yang tidak ngerti, orang yang berilmu gitu. Karena pakaiannya seperti itu, lalu orang awam akhirnya terkelabui, dalam tanda petik tertipu gitu ya, tertipu. Nah bisa jadi pakaian seperti ini akhirnya mungkin oleh ulama itu dianggap sebagai pakaian riya gitu. Memang niatnya itu untuk riya. Orang yang berilmu lalu kemudian menggunakan pakaian-pakaian seperti itu agar diduga atau agar dianggap sebagai ahli ilmi. Wah, itu sudah pasti riya, itu sudah pasti pamer. Apalagi yang tidak punya ilmu lalu kemudian pakai pakaian-pakaian seperti itu, maka sebenarnya malah justru mengelabui. Karena itu ada beberapa ulama yang kemudian menghukumi haram menggunakan pakaian-pakaian yang tidak pada tempatnya. Tidak pada haknya. Orang yang tidak alim lalu kemudian menggunakan pakaian-pakaian orang alim. Apalagi niatnya untuk dikatakan alim. Waduh, itu tambah bahaya lagi. Itu bisa menyesatkan.
Itu bisa menyesatkan. Ya. Karena itu lalu kemudian ini urusan pakaian saja. Urusan pakaian yang disebut oleh Syekh Ismail, Syekh Said, Syekh Abi Utsman Said bin Ismail Al-Khiri. Beliau tidak ridho dengan pakaian yang dipotongkan oleh anaknya karena pakaian yang seperti itu mungkin menurut urfnya, menurut kebiasaan, menurut tradisi yang berlaku pada masyarakat beliau itu adalah pakaian-pakaian yang menandakan riya, menandakan pamer. Sehingga akhirnya beliau menyebut, aku tidak mau pakai pakaian ini karena pakaian ini khilafus sunnah. Karena pakaian ini bertentangan dengan sunnah fid dhahir di dalam dhahirnya dan dalam konteks batin itu adalah alamatu riya'in, tanda dari pamer. Sebegitunya ulama-ulama ahli tasawuf mementingkan hal-hal yang sifatnya adabi, hal-hal yang kaitannya dengan dhahir. Beberapa ulama, beberapa guru kita itu mempersyaratkan kalau tempat kami dulu kalau keluar pesantren, kalau keluar pesantren biasanya kayak gini ya. Kalau keluar dari lingkungan pesantren jangan pernah lepas dari peci. Jangan pakai baju, jangan pakai kaos. Jangan pakai kaos. Itu ya ketentuan-ketentuan yang memang ya mungkin tidak dipakai di suatu tempat tapi dipakai di tempat tertentu itu. Ya karena mungkin dalam pemahaman masyarakat yang pakai kaos itu ya tidak menghormati dirinya sendiri, mungkin seperti itu. Atau yang tidak pakai peci itu ya berbahaya. Kadang-kadang ditanya guru-guru kami, kenapa kok kami harus pakai peci ketika keluar? Minimal ketika kamu di tengah jalan, ketika kamu di tengah jalan lalu kemudian ketemu harim, ketemu perempuan kayak gitu, kamu tidak berani cuit gitu, malu sama peci kamu. Minimal akhirnya kamu terjaga dari perbuatan maksiat karena peci kamu. Pakai peci kok cuit. Lalu kemudian beliau itu juga mempersyaratkan kalau sholat ya jangan pakai kaos. Kamu nemui gubernur saja pakai pakaian lengkap. Pakai pakaian apa? Pakai pakaian bagus, pakai pakaian yang terpilih. Ini kamu mau bertemu dengan Allah, pakai kaos robek-robek pula. Robeknya di bagian di mana dia harus nutup aurat pula di sini. Di dengkul. Ya itu sah enggak sholatnya? Ya enggak sah. Karena itu bagian yang mesti ditutup ya. Kok di situ robeknya? Sekarang kan ada bahkan ketika baru itu beli celana baru tapi sudah robek bajunya. Ya, lah kalau saya itu celana saya banyak tuh yang robek bisa dijual lagi gitu. Ya, celana beli baru tapi memang modenya kayak gitu. Sudah robek dari awal. Ya, katanya mode. Ya kalau robeknya di bawah ya kalau dalam konteks syariat gitu ya robek enggak masalah kalau nak pakai mode yang seperti itu ya, tapi kalau robeknya itu di tengah-tengah lutut atau di antara lutut kok itu dipakai sholat ya itu berbahaya. Atau pakai baju kaos, ini ngomong lanang saja ya, ngomong cowok, pakai kaos tapi kaosnya itu ukurannya S, padahal ukuran tubuhnya XL. Jadi waktu ruku ini ketarik. Kita tahu bahwa batasan auratul rajuli waktu sholat itu ya mabaina surah wa rukbah ya pusar. Pusar itu ya melingkar ke belakang gitu. Melingkar ke belakang. Lah itu sampai ketarik berarti bagian belakangnya itu kan kelihatan, apalagi sampai mohon maaf CD-nya itu nongol gitu kan. Iya. Bagian dalamnya sampai keluar. Belahnya kelihatan. Iya, pernah lihat kayak gitu? Pernah, banyak. Dan orang-orang tidak sadar bahwa itu bahkan ukuran minimal saja dari syariat tidak terpenuhi. Itu belum ngomong soal adab. Nah, adab tadi kalau guru saya nyebutkan adab tuh, kalau kamu sholat jangan pakai kaos, tapi pakai baju. Kalau perlu pakai baju yang putih, gitu ya. Pakai baju yang putih-putih. Ya, kalau perlu pakai baju yang putih, jangan pakai yang belang-belang misalnya kayak gitu kan. Apalagi pakai baju kaos, terus kemudian belakangnya sablonnya itu gambar lidah. Gitu. Orang yang di belakang itu bingung itu lidah ngapo itu, nggak tahu ya aku apa. Ya itu adab itu.
itu adab. Sebenarnya pakai kaos juga tidak masalah asal menutup menutup aurat gitu ya. Cuman buat orang-orang yang bil khusus tasawuf itu sangat mementingkan hal-hal yang seperti ini. Mementingkan hal-hal yang makruh saja tidak dilakukan, apalagi yang haram. Nah, itu yang kemudian kita kenal sebagai istilah wara'. Ya, wara' itu menjauhi hal-hal yang makruh, apalagi hal-hal yang haram. Orang yang melakukannya kita sebut sebagai wirai. Sifat itu kita sebut sebagai wirai. Jadi perkara-perkara yang sunnah itu dilakukan, apalagi yang wajib. Yang makruh dijauhi, apalagi yang haram. Kadang-kadang kalau kita itu sampai di batas yang haram itu masih kadang sering tertumbur-tumbur gitu ya, seperti itu. Jadi sholat ya cuman sholat wajib saja, sholat sunnah tidak, misalnya kayak gitu tuh. Ya. Wa qala aidan as-suhbatu ma'allahi bihusnil adabi wa dawamul haibati wal muraqabati. Abu Utsman Sa'id bin Ismail Al-Jiri juga berkata, suhbah, berteman, berkawan bersama Allah itu adalah dengan husnul adab, dengan baiknya tata krama, wadawamil haibah, dan terus menerusnya perasaan segan, wal muraqabah, dan merasa untuk selantiasa diawasi oleh Allah. Suhbah beserta Allah itu adalah dengan adab yang baik, dengan perasaan untuk senantiasa diawasi oleh Allah, muraqabah. Itu kalau mau suhbah, kalau mau kebersamaan dengan Allah, kalau mau senantiasa merasa dibersamai oleh Allah, itu adalah dengan melakukan adab yang baik dan senantiasa muraqabah, senantiasa merasa bahwa dirinya itu diawasi oleh Allah. Was-suhbah ma'ar rasuli, dan kebersamaan beserta Rasul atau pertemanan beserta Rasul itu bittiba'i sunanihi, dengan melakukan sunnah-sunnahnya, walawazimi dohiril ilm, dan melakukan hal-hal yang bersifat dohir dalam konteks pengetahuan. Itu suhbah beserta para Rasul. Was-suhbati ma'auliya illahi ta'ala bil ihtirami wal khidmati. Suhbah kalau ingin senantiasa disertai oleh aulia Allah, kalau tadi Rasul, kalau dengan Rasul itu ya dengan melakukan sunnah-sunnahnya dan menjalankan hal-hal atau kewajiban-kewajiban yang bersifat zahir. Lalu kebersamaan beserta aulia Allah, kekasih-kekasih Allah itu bil ihtirami wal khidmati. Ihtiram, memuliakan, khidmah, mengabdi, pengabdian. Ya. Aulia Allah itu ya orang-orang biasa yang, maksud saya biasa itu dalam arti bukan nabi. Ya, bukan nabi itu ya selain nabi lalu kemudian ia dekat dengan Allah. Ada yang menyebutkan setiap ulama itu pasti aulia Allah. Ya, setiap ulama, setiap orang yang ahli di masalah apa? Ya ulama, orang-orang yang berilmu itu pasti aulia Allah. Aulia Allah belum tentu ulama, katanya seperti itu ya. Artinya apa? Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang alim, terutama itu guru kita, kalau kita mau bersuhbah, kalau mau berdekat-dekatan dengan beliau-beliau ini atau dengan mereka, maka yang harus kita lakukan adalah ikhtiram, memuliakan, ya, memuliakan, wal khidmati, dan khidmah, ya, khidmah. Dalam beberapa kitab, terutama dalam kitab Ta'lim Muta'alim, ini konteksnya belajar, maka pemuliaan terhadap seorang guru itu ngelebar. Ya, ngelebar bukan hanya cuman kepada guru itu, tapi juga ke anak-anaknya. Anak-anaknya juga ke orang-orang yang dikasihi olehnya. Ya, itu poin penghormatan. Jadi ketika kita menghormati seorang yang kita anggap sebagai guru, orang yang kita anggap sebagai aulia, orang yang kita anggap sebagai ulama, itu juga seharusnya penghormatan kepada keluarganya. Kalau tidak seperti itu, ya tidak dianggap sebagai penghormatan pada guru. Itu reason, itu alasan. Kenapa kemudian, kalau dalam konteks masyarakat Jawa, kiai itu punya anak-anaknya disebut Gus. Itu penghormatan terhadap anak-anaknya kiai. Karena kita menghormati guru, maka penghormatan kepada guru itu juga sekaligus penghormatan kepada anak-anaknya. Itu sekarang ini lagi rame tentang gus-gus yang itu ya.
Ya sebetulnya tak peduli, tak peduli apakah anak-anaknya itu berilmu atau tidak berilmu, karena ini konteksnya adalah penghormatan kepada guru, kepada kiai, kepada orang tertentu, sosok tertentu yang kita sebut sebagai ulama. Maka dalam konteks ikhtiram, tadi disebut ya, ketika kita mau bersuhbah kepada aulia Allah atau kepada orang-orang yang dekat dengan Allah, ya, maka yang perlu dilakukan adalah dengan ikhtiram. Ikhtiram itu menghormati. Nah, bentuk penghormatan adalah diantaranya ya dengan penghormatan kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, dan kepada orang-orang yang dikasihinya, orang-orang yang dipercaya olehnya. Mungkin beliau punya tangan kanan gitu, punya tangan kiri, ya pastilah punya tangan kanan, tangan kiri. Tangan kanan maksudnya orang-orang yang menjadi kepercayaannya. Itu juga termasuk penghormatan. Itu juga termasuk, itu masuk dalam wilayah penghormatan. Kalau kepingin menghormati guru, cuman hanya menghormati guru saja, tidak menghormati anak-anaknya, tidak masuk. Nah, itu menurut kategori ta'lim muta'alim. Lalu kemudian bil khidmah. Khidmah itu pengabdian. Karena itu beberapa ulama, kalau tidak keliru juga Said Muhammad bin Alawi al-Maliki itu menyebutkan, sabatul ilmi bil mudzakarah. Kalau kamu kepingin ilmunya tetap, ilmunya tumancep, kalau bahasa Jawa, ilmunya menancap kuat di dalam hati kamu, maka kamu banyak-banyaklah mudzakarah. Mudzakarah itu belajar, mengingat-ingat. Nah, kalau dalam konteks ngafal Quran mungkin deres, mungkin apa? Ngulang-ngulang, takrir itu ya. Jadi mengulang-ulang, belajar, membaca dan lain-lain. Kalau kepingin sabat ilmunya. Ya. Wanaf'uhu bil khidmah, dan kemanfaatan dari ilmu itu kita tunjukkan atau kita dapat dengan khidmah. Khidmah itu bisa jadi khidmah kepada guru, khidmah kepada masyarakat, mungkin ketika sudah keluar dari pesantren nanti, atau keluar dari tempat pengajian, keluar dari majelis, maka praktek dari ilmu yang barusan kita dapat itu diantaranya adalah dengan pengabdian, dengan melayani masyarakat, melayani umat, ya, melayani tetangga. Ya. Kalau punya guru yang melayani guru, dalam konteks penjelasan Syed Muhammad tadi itu adalah pelayanan terhadap guru, khidmah kepada guru. Lalu kemudian ada pernyataan man khodama khudima, barang siapa yang mau berkhidmah, yang mau melayani, ia akan dilayani. Man khodama khudima. Selanjutnya wa barakatuhu biridha syekh. Barokahnya ilmu itu dengan mendapatkan ridho dari guru. Mendapatkan ridho. Ketika kita mencari ilmu, entah mencari ilmunya itu di majelis taklim atau di mana saja, kalau kepingin ilmu itu sabat maka harus diulang-ulang atau harus terus-menerus, harus mulazamah. Kalau kepingin ilmunya bermanfaat maka harus khidmah, harus mau khidmah. Kalau ingin ilmunya barokah maka harus mendapatkan ridho dari guru, ridho syekh. Itu kata Said Muhammad dalam beberapa pertemuan ya, bukan dalam kitab ini atau mungkin dalam kitab ini, wallahu alam, saya belum tahu. Wasuhbatu ma'al ahli, dan kedekatan atau kebersamaan bersama keluarga bihusnil khuluqi. Ya, dengan keluarga maka yang mesti dilakukan adalah berakhlak baik. Berakhlak baik, kalau kita punya istri ya akhlak baik kepada istri, punya orang tua akhlak baik kepada orang tua, ya, punya adik akhlak baik kepada adik, punya anak akhlak baik kepada anak. Wasuhbatu ma'al ikhwani bidawamil bishri malam yakun ithman. Suhbah hal-hal yang mesti dilakukan beserta ikhwan, beserta kawan-kawan, misalnya ada kawan sepengajian, tetangga, kawan sepermainan dan lain-lain. Kalau kita punya ikhwan, apa yang kita mesti lakukan terhadap ikhwan itu dawamil bishar, terus menerus menunjukkan tampilan gembira, menggembirakan kawan-kawannya. Kalau ketemu sama kawannya jangan mukanya itu merengut misalnya. Ngapa kamu buntu? Ya buntu galau pak, aku juga buntu. Ya tapi tampakkan wajah bishar, ya, tampakkan sesuatu yang menggembirakan. Itu akhlak pertemanan, akhlak perkawanan itu ya saling menggembirakan satu dengan yang lain. Malam yakun isman, selagi itu tidak membuat dosa. Ya penesan. Oh sonyuk situ ya, penesan antara satu itu hal yang disebutkan dalam kitab ini. Ya. Jadi sesama kawan yang dilakukan itu mestinya adalah dawamul bishar. Ya, dawamul bishar, menggembirakan satu dengan
yang lain, membuat gembira satu dengan yang lain. Kelakar bahasa sini ya. Kelakar, asal kelakar itu tidak sampai pada batas-batas yang membuat orang yang melakukannya terjerumus kepada dosa. Misalnya ngatoi, misalnya ngeluar ke pernyataan-pernyataan yang membuat sakit hati misalnya. Nah, kalau kelakar-kelakar yang biasa-biasa itu wajar. Itu namanya dalam bahasa Arab biasa disebut mizah. Bahkan ada satu bab sendiri mizahun Nabi. Nabi itu juga berkelakar. Nabi itu suka humor. Ini dalam konteks perkawanan, pertemanan yang perlu dilakukan adalah dawamul bishr. Itu kata Syekh Abu Usman Sa'id bin Ismail Al-Khiri. Wasuhbatu ma'al juhali biddu'ai warahmati. Kalau kita bertemu dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang awam, yang perlakuannya tidak berdasarkan pada ilmu, apa yang dilakukan? Doa, kita doakan orang-orang yang seperti ini mendapatkan hidayah pengetahuan atau rahmah, kasih sayang. Jadi jangan dikato-katoi, maksudnya jangan dibuat akhirnya mereka ini lalu patah hati, patah arang. Yang perlu dilakukan adalah ainur rahmah. Yang perlu ditunjukkan adalah kita perlu melihat mereka dengan tatapan rahmah, tatapan kasih sayang. Karena itu ada beberapa orang atau beberapa ulama yang memberikan definisi siapa itu ulama atau siapa itu santri, siapa itu kiai. Mereka adalah alladzina atau hum alladzina yang durunal ummah bi'ainir rahmah. Orang-orang yang melihat umatnya. Umat ini dalam konteks di sini ya disebut sebagai orang-orang bodoh gitu, orang-orang yang perlu dirawat, orang-orang yang perlu diramut kalau bahasa Jawanya. Dengan ainur rahmah, dengan tatapan kasih sayang. Ya, dengan tatapan kasih sayang itulah yang dicontohkan oleh ulama-ulama kita, kiai-kiai zaman dulu, tatapan-tatapan kasih sayang gitu, yang kadang-kadang seringkali hilang di kita. Ya, di kita itu kalau dikit-dikit melihat orang yang salah langsung kita katoi, bahkan kita apa namanya, kita shot gitu, bla 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 bla. Ya, mestinya tatapan kita mestinya dengan tatapan rahmah. Itulah pula yang membuat beberapa ulama kita itu kesannya itu seperti permisif, tahu permisif ya, seperti membolehkan segalanya, seperti membolehkan semuanya. Itu karena mempertimbangkan masyarakatnya. Ada beberapa ulama kemudian yang gini, ada ustadz baru. Ustadz yang sekarang itu masuk ke dalam sebuah masjid. Di situ ada ulama sepuhnya, ulama yang sepuh gitu ya. Kalau ya sesepuh dari masjid itu. Ngaji, bikin pengajian. Lalu si ustadz ini ngelihat salah satu jamaahnya itu ketika sholatnya itu pakai peci seperti saya gini. Lalu kemudian pas waktu sholat, keningnya ini akhirnya kan tertutup peci gitu ya. Tertutup peci. Kita tahu bahwa jabhah itu kening itu harus terbuka waktu sholat, karena kalau ditutup sesuatu maka itu bisa membatalkan sholat. Si ustadz baru ini tahu orang itu sholatnya batal, gitu kan? Tapi tidak dikomplain, mau ngomplain sebetulnya ke jamaah itu tadi. Tapi karena di situ ada yang lebih tua gitu, yang mungkin lebih bertanggung jawab, akhirnya yang dikomplain ustadznya atau kiainya itu, kiai yang tua, kiai. Gitu. Kenapa antum tuh punya jamaah antum itu sholatnya caranya cak itu. Kenapa antum tidak ngomongi dia? Kenapa tidak ngomongi dia kalau sholatnya itu batal? Dijawab cak ini sama kiainya. Kalau antum nak galak nak cak itu ngomongi dia, laju kelah. Dan kita jingok besok setelah kamu omongi. Nah, besok setelah kamu omongi pasti dia tidak bakal lagi ke masjid. Tidak bakal lagi ke masjid. Karena wong kita itu lebih saro ketika diomongi dilurus ke untuk sesuatu yang benar, itu kadang-kadang akhirnya saro. Tidak ke masjid, besok kita jengok apakah dia ke masjid atau enggak. Besok pasti dia itu enggak ke masjid, dia tidak akan kejingokan lagi, karena bukannya dia akan datang lagi lalu kemudian dia benar ke itu tadi, bahkan dia akhirnya jadinya tidak sholat sama sekali. Banyak yang kayak gitu, ya kan? Ngaji di kumpulan pengajian, lalu kemudian darus bareng, tadarus, ya, lalu diingat ke besoknya
Bukannya dia datang, lalu kemudian bacaannya dibeneri, dia tidak datang sama sekali. Iya, kebanyakan saya itu diingatkan. Jadi orang diingat bukannya dia datang, lalu kemudian dia akhirnya bener ke dia sholat. Tapi dia malah tidak datang sama sekali, tidak sholat sama sekali. Nah, ciri khas masyarakat yang seperti itu yang dihadapi oleh ulama-ulama kita sejak zaman dulu. Jadi ngingetkannya itu pelan-pelan kayak gitu ya, sampai dia punya hati yang kuat untuk kemudian diomongi. Itu cara dakwah dari ulama-ulama sejak zaman dulu kayak gitu. Jadi kesannya akhirnya kayak permisi, padahal enggak itu. Ya tetap dikawani terus. Tapi akhirnya melihatnya itu dengan ainur rahmah. Dengan ainur rahmah, dengan mata kasih sayang. Dengan mata kasih sayang, ya tidak selalu dimusuhi. Ya, tidak dimusuhi. Ketika ada orang yang tidak benar, kadang-kadang kita itu langsung tidak senang lalu kita musuhi. Ya. Mungkin maksud kita juga tidak musuhi ya. Maksud kita itu juga dengan rahmah juga, tapi kadang-kadang caranya saja yang berbeda. Ada orang itu yang kemudian keras, ada orang itu yang kemudian lembut. Itu metode saja, metode dakwah saja. Karena kedua-dua cara tersebut itu juga ada di dalam khazanah keberagamaan kita gitu. Ada orang yang dakwahnya itu dengan keras, ada orang itu yang dakwahnya dengan lembut. Nabi Isa itu orang yang hidup sezaman dengan Nabi Yahya. Sama-sama Nabi Yahya itu ketika mau dakwah itu bertanya, aina khairun nas? Mana orang-orang yang paling baik? Nah, jadi dakwahnya itu ke orang-orang yang baik-baik gitu. Ya kayak antum-antum semua gitu. Ngajinya itu dakwahnya ke orang-orang yang sudah baik, dikasih tambahan-tambahan kayak gitu. Kalau Nabi Isa yang ditanya aina syirarun nas? Di mana orang-orang yang buruk-buruk? Di kampung-kampung yang terus kemudian di situ masih banyak orang-orang yang belum sholat. Misalnya itu yang dicari. Dakwah itu ya ke situ. Gitu. Dua-duanya sebenarnya sama-sama saja. Satunya itu mungkin nyari yang mudah, satunya yang lagi nyari yang keras gitu. Ada yang keras, dakwanya keras, ada yang dakwanya lembut. Seperti itu, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Mari kita tutup dengan doa, mohon untuk diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'auka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tunsinihi ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله
أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Jamaah salat Isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami ucapkan selamat datang, ahlan wa sahlan wa marhaban bihudurikum bil Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayakarmah Palembang. Hari ini Selasa malam Rabu tanggal 12 Jumadil Akhir 1447 Hijriah yang bersama dengan tanggal 2 Desember 2025 Miladiah. Mari kita bersama melaksanakan sholat Isya berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Muhammad Agil Muzawir SPDGR, dan salat akan diimami oleh Al-Ustadz Ki Agus Abdul Rashid Siddiq SAG. Untuk ketertiban kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya, dan barang-barang milik jamaah diharapkan dijaga sendiri atau dititipkan pada tempat yang telah disediakan. Dan kami himbaukan kepada para jamaah untuk berniat iktikaf ketika memasuki masjid, serta dapat mengikuti rangkaian zikir dan doa setelah solat bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jayakarmah Palembang mengucapkan terima kasih. Selamat menunaikan solat Isya berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قامه الله أدمها ما دامت السماوات والأرض سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كن أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من الشمس رزق الناس الذي يسيس في صدور الناس من الجنة ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي بسم الله نعوذ صلي على الشيء بركات واستغفر الله أكبر. اللهم لك كبيرا وكثيرا وزمرة واسعا إني وجهت وجه الذي فضل المشرك من صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لا شريك له وبذلك أمرت من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين
ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف من فرعون وملئهم أن يفتنهم وإن فرعون لعال في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا ربي يا ربنا يا معبود، سبحان الله 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 العظيم وبحمده دائما أبدا. الحمد لله 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 الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال وبنعمة. الله أكبر 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 الله أكبر. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، بفضل دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.